semua, perkenalkan, saya Lea Sri Erbina Brutarigan, saya dari Universitas Quality Medan, dari kelas 2 B41. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pengertian lembaga negara merupakan suatu badan atau organisasi yang mengurusi suatu bidang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam sistem ketatanegaraan. Tujuan pembentukan negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang pertama kita bahas adalah pemerintahan pusat. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa unsur dari pemerintahan pusat adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri, pejabat negara setingkat menteri. Mereka memiliki kedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Pengertian kabinet adalah para penyelenggara pemerintah di tingkat pusat. Presiden yang menjabat memberi nama terhadap kabinet yang dipimpinnya. Sebagai contohnya adalah yang pertama, Presiden B.J. Habibie dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dan yang kedua, Presiden K.H. Abdul Rahman Wahid dinamakan Kabinet Persatuan Nasional. Dan yang ketiga, Presiden Megawati Soekarno Putri dinamakan Kabinet Gotong Royong. Yang keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu atau Jilid 1 dan Jilid 2 karena 2 periode. Lalu, yang kelima, ada Presiden Jokowi dinamakan Kabinet Kerja. Sekarang kita akan membahas wewenang dan kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang dibagi menjadi dua, yaitu satu, sebagai kepala negara, yaitu tugas-tugasnya adalah melakukan perjanjian dengan negara lain, melakukan perdamaian dengan negara lain, menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya, menyatakan perang terhadap negara lain, lalu mengangkat, melantik, dan juga memberhentikan duta dan konsul untuk negara lain, menerima surat kepercayaan negara lain lewat duta dan konsul negara lain, memberi gelar, tanda jasa, dan juga tanda kehormatan tingkat nasional, memegang kekuasaan tertinggi atas TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan yang tugasnya adalah sebagai memimpin kabinet, mengangkat dan melantik para menteri, memberhentikan para menteri, mengawasi terhadap jalannya pembangunan, menerima mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang kedua ada tugas wakil presiden. Pada pelaksanaan pemilu, wakil presiden juga dipilih secara langsung oleh rakyat dan merupakan sepaket dengan presiden. Tugas wakil presiden adalah membantu presiden di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jika berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Lalu yang ketiga, Kementerian Negara. Para menteri akan membantu presiden di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang mengangkat dan memberhentikan para menteri adalah presiden. Setiap menteri akan membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan. Lalu yang keempat ada pejabat setingkat menteri. Merupakan pejabat tinggi negara yang memiliki kedudukan setingkat dengan para menteri. Tugas pejabat setingkat menteri adalah membantu kelancaran presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Yang pertama ada yang termasuk dalam pejabat setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet. Sekarang kita membahas tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah aturan yang digunakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pengertian asas desentralisasi adalah merupakan penyerahan urusan pemerintahan yaitu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah yang ada di atasnya kepada pemerintah daerah yang ada di bawahnya. Otonomi daerah adalah perwujudan dari desentralisasi. Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum diberikannya hak otonomi kepada daerah yaitu pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi DPRD yaitu fungsi legislatif, anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Tugas fungsi DPRD yaitu yang pertama membentuk perda yang pembahasannya dengan kepala daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, membahas dan menyetujui raperda atau rancangan perda tentang anggaran pendapatan belanja daerah, lalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, lalu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala atau wakil daerah kepada presiden. Lalu hak DPRD yaitu hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak angket. Lalu yang kedua ada kepala daerah. Gubernur adalah merupakan kepala daerah di tingkat provinsi, sedangkan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota disebut bupati atau wali kota. Gubernur akan bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden. Kepala daerah mempunyai tugas wewenang. Yang pertama, membina, mengawasi, dan juga mengoordinasikan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD. Mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD, menyusun dan juga mengajukan raperda mengenai APBD kepada DPRD untuk dibahas sekaligus ditetapkan secara bersama. Yang ketiga ada perangkat daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah atau sekda, memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu kepala daerah dalam rangka menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekda mempunyai tanggung jawab kepada kepala daerah, pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah apabila sekretaris daerah berhalangan. Sekretaris daerah ada di tingkat provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas dasar usul gubernur. Yang kedua, sekretariat DPRD. Tugas dari sekretariat DPRD yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyelenggarakan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyediakan dan juga mengoordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga, dinas daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah
yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas adalah dilakukan oleh kepala daerah atau susul sekretaris daerah. Seorang kepala dinas mempunyai tanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Keempat, lembaga teknis daerah merupakan unsur pemerintahan daerah pendukung tugas kepala daerah di dalam penyusunan dan pelaksanaan terhadap kebijakan daerah yang memiliki sifat yang spesifik. Yang mengangkat pimpinan dari lembaga-lembaga teknis adalah kepala daerah atas usul dari sekretaris daerah. Tanggung jawab dari lembaga teknis ini adalah kepada kepala daerah lewat sekretaris daerah. Baik, sekarang kita membahas tentang hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki dua hubungan. Yang pertama, hubungan dalam bidang keuangan. Yang pertama, pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Yang kedua, pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah. Lalu yang kedua ada hubungan dalam bidang pelayanan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan, tanggung jawab, dan juga penentuan stand pelayanan minimal. Lalu fasilitas pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Lalu pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Lalu hubungan dalam bidang sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. Lalu bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya lainnya, penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitas lahan. Lalu daerah yang mempunyai wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Nah, itulah pembahasan tentang pemerintahan republik yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye.